Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, save Palestine, free Palestine. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau ngomong tentang Palestina. Sebahagian rakyat Palestina berperang, sebagian mengungsi, sebagian hidup dalam keadaan biasa. Kalau kesan yang kita lihat itu, ya mungkin di daerah yang sama sekali tidak mendapat gempuran dari pasukan Zionis Yahudi Israel, mungkin masyarakatnya hidup biasa aja, seolah-olah nggak ada perang. Nah, saya nggak setuju cara kehidupan seperti itu, guys. Ya, itu hampir sama dengan di Indonesia. Ada sebagian masyarakat Muslim ketika agama dihina, lalu sebagian orang Islam ini seolah-olah fardu kifayah gitu ya. Kan sudah ditangani oleh mereka. Itu kan di Jakarta, itu kan bukan di sini. Lalu dia tenang-tenang aja. Padahal agamanya sedang dihina. Harusnya kan seluruh rakyat ini bergerak, khususnya yang umat Islam. Bahkan umat agama lain juga boleh bersikap. Kenapa? Karena memang tidak boleh ada penghinaan terhadap agama. Kenapa? Karena agama itu dihimpun kesepakatannya di dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu menunjukkan bahwa semua agama itu boleh tumbuh, berkembang, bahkan dijamin, dijaga keselamatan agama itu, keselamatan pemeluknya. Itu guys. Jadi kalau solidaritas beragama itu muncul, maka kita boleh membela agama lain. Ketika agama dia pun dihina orang, boleh kita tunjukkan sikap. Kau nggak boleh menghina agama Kristen, kau nggak boleh menghina agama Hindu. Karena apa? Karena kita ingin hidup damai. Silahkan laksanakan ajaranmu, agamamu. Kita juga laksanakan ajaran agama kita tanpa perlu menyinggung orang lain. Kalau ada hal-hal yang sangat prinsip sekalipun, yaitu di lingkaran internal kita cukup, di dalam diri kita sendiri, dalam keluarga. Mungkin di perusahaan kita memang, ya katakanlah berbasis syariat, ya kan, sehingga harus menjalankan ajaran agama secara kafah. Di dalam masjid, rumah ibadah, silahkan memang itu tempatnya. Tapi begitu kita keluar dari lingkaran itu, kita berinteraksi dengan segala macam orang yang beda agama, keyakinan, kepercayaan, maka di situ kita harus saling menjaga. Kita nggak boleh dihina, dia pun tentu tidak ingin dihina, sama. Nah, jadi itu di Indonesia guys terjadi, itu nggak boleh terjadi ya, nggak boleh terjadi. Nah, sikapnya bagaimana ketika itu terjadi? Saya melakukan aksi. Yang bisa kita pilih pada waktu itu adalah menyuarakan agar pelaku penistaan agama itu dihukum. Harusnya kita nggak perlu demonstrasi untuk menuntut agar pemerintah menangkap dia, karena ini bukan delik aduan. 155, 156A itu bukan delik aduan itu. Iya kan? Nah, jadi pemerintah, polisi dalam hal ini penegak hukum harus sudah langsung menangkap. Ya. Sepanjang sudah ada bukti awal. Katakanlah hanya sekedar informasi, kan klarifikasi, misalnya cuma video. Panggil yang bersangkutan, benar ini videonya. Anda ada ngomong begini. Ya kan? Nah, nanti kalau dia nggak ngaku, tingkatkan lagi penyelidikan. Ya kan? Gelar perkara dan lain sebagainya. Jadi dengan demikian orang akan menjaga diri. Kalau tidak orang bisa silap. Betul pun dia bisa silap juga ngomong. Ya namanya ngomong. Bisa aja kan slip of the tongue kan gitu. Salah ngomong. Padahal mungkin nggak bermaksud menghina. Maka kita perlu klarifikasi, panggil. Kalau nggak ngapain polisi? Coba duduk-duduk aja. Hah? Polisi apa kerjanya? Kan jaga keamanan, menegakkan hukum. Kalau nggak ada ya duduk-duduk kan, nyantai. Makan gaji buta. Kan nggak mungkin. Ya kan? Nah, nanti berdosa Anda akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah. Oke, Tuhan Anda bukan Allah. Masa Tuhan Anda nggak minta pertanggungjawaban Anda?
Iya kan? Oke lah itu urusan agama Anda. Oke, Anda mungkin nggak sejalan dengan kita. Baik, silakan. Tapi pemahaman agama kami seperti itu. Jadi nggak peduli. Jadi kira-kira mungkin di Palestina apa seperti itu ya? Ya mungkin saja. Karena buktinya dia bisa hidup seperti biasa. Nggak ikut perang. Harusnya ikut. Nah, yang nenek-nenek tadi dijaga oleh para pemuda. Karena saya ini berbasis informasi video-video yang beredar, bacaan-bacaan yang ada. Ya, kalau ini salah mohon diluruskan ya oleh kawan-kawan yang sudah ke sana. Ya kan? Jadi ada pihak-pihak yang tidak ikut berperang gitu loh. Ya kan? Kecuali oke lah, kecuali yang berada di luar negeri dia menuntut ilmu sedang kuliah, oke silahkan. Ya, karena itu ada basis agamanya. Ya, janganlah kamu semuanya ikut berperang, berjihad, hendaklah sebagian di antara kamu itu menyebarkan Islam, menuntut ilmu. Ada perintahnya dalam agama, di dalam Islam. Tapi yang tidak, jangan pula dia tenang-tenang berbisnis. Ya, ikut berperang. Pemuda-pemudanya menjaga. Ya kan? Nah, jadi karena mungkin itu nggak sepaham barangkali, akibatnya apa yang terjadi? Mula-mula memang dia nggak diserang. Lama-lama serangan itu sampai juga sama dia. Begitupun nggak jadi pelajaran. Ya kan? Kemudian video-video yang beredar itu saya nggak tahu itu. Jangan-jangan itu bukan di Palestina ya. Ada video ya, ditangkapi itu masyarakat, lalu ditutup matanya, disuruh masuk ke lubang. Ada yang ditendang, ada disuruh masuk biasa aja, baik-baik aja masuk. Tapi sampai di sana ditembakin. Ada yang dikubur hidup-hidup, ada yang dibakar. Coba bayangkan itu. Karena apa itu? Karena tidak melakukan perlawanan. Padahal kalau melakukan perlawanan jauh lebih terhormat. Jangan-jangan dia juga bisa membunuh musuhnya. Seri kan minimal kan? Oke nggak seri. Orang mereka ada 10. Kita satu aja mati, tapi kita juga mati. Kan istilahnya secara kejiwaan ada kepuasan, ada perlawanan. Ketimbang mati dengan cara seperti itu, coba Anda pilih. Nah, jadi ini saya berharap apa yang saya sampaikan ini ada respon dari kawan-kawan yang tahu persis keadaan di sana. Ya, anggap ini pertanyaan. Dan kemudian cerita yang saya ceritakan berdasarkan informasi yang beredar. Iya, karena saya memang belum pernah ke sana, terus terang saja. Ya, saya hanya melakukan pembelaan secara moral lewat aksi demonstrasi. Cuma itu. Mendoakan, oke lah, apa susahnya berdoa, ya kan? Soal diperkenankan Allah, itu Allah lah yang punya hak. Pokoknya kita berdoa, tugas, kewajiban, tanggung jawab kita sebagai muslim, sebatas yang kita mampu dan kita lakukan. Ya kan? Ada aksi penggalangan dana, sekurang-kurangnya kita menyemangati orang supaya berdonasi. Kan semampu-mampu kita. Ya kan? Dan alhamdulillah kami juga melakukan gerakan penggalangan dana. Tapi belum tercapai signifikan orang yang menyumbang. Maka belum bisa kami salurkan. Sabar dulu ya. Nah, tapi tentu nanti ada batasnya. Kenapa? Ya karena harus disalurkan. Orang sudah menyalurkan ke kita. Kalau kita nggak sampaikan bagaimana? Kan jadi dosa. Nah, tapi karena masih sedikit jumlahnya, maka masih kita tunggu dalam agenda acara kita berikutnya. Baik, demikian guys ya. Ini saya harap disadari oleh bangsa Indonesia, oleh masyarakat muslim ya, kalau agama mau dihina orang, kamu diserang orang, jangan biarkan saudaramu seperti itu. Semua bergerak melakukan pembelaan. Ya kan, bergerak semua. Jangan ada yang tidak peduli. Ya kan? Karena nanti dihabisi di sini, dihabisi di sini, dihabisi di sini, akhirnya sampai juga kepada kamu yang tadinya tidak mau membela. Ya kan? Itu cerita lembu yang tewas padahal dia berada di tengah-tengah komunitasnya, komunitas lembu. Di tengah-tengah habitatnya. Ya. Di tengah-tengah habitatnya, lembu semua banyak, tiba-tiba datang harimau atau datang singa atau datang hina, binatang buas yang menyerang salah seekor lembu. Yang lain lihat aja, nonton, nggak bela. Ini berusaha, ada yang terdiam, ada yang melawan, yang diterkam ini tadi. Akibatnya apa? Dia ada yang bilang, itu kan dia, biarkan aja lah, kita takut, nggak berani, nanti kita pula yang kena. Padahal sesudah ini nanti kamu diserang juga. Sesudah ini nanti kamu diserang juga. Oleh sebab itu, jika ada gangguan, ya langkah preventifnya, serang bersama-sama orang yang menyerang kamu. Karena perintah agama begitu. Kalau kamu diserang, kamu boleh balas menyerang. Ya,
Oke, tapi kalau dalam rangka penegakan hukum ya tegakkan saja hukum itu jauh lebih mudah insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.